Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sekarang kita lanjutkan. Tadi kita lagi membahas tentang apa tadi? Yang terakhir membahas tentang mengusap kepala dan kita sampaikan bahwa mengusap kepala di sini yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengusap kepala semuanya. Ya. Selanjutnya, di sini disebutkan fa'inqila. Kalau dikatakan, qad thabata min hadits al-Mughirah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha bi nasiyati wa 'ala al-imamah. Kalau dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha yaitu mengusap nasiyahnya, mengusap ubun-ubunnya dan juga mengusap imamah. Mengusap ubun kan sebagian kepala, ya enggak? Dan juga mengusap imamah. Berarti boleh dong mengusap sebagian. Maka jawabannya bagaimana? Al-jawab, innama iqtasara 'ala masin nasiyah li'annahu kammal massa baqiyat ra'si 'ala al-imamah. Yaitu di dalam hadis tersebut bahwa Nabi SAW ia mengusap ubun-ubunnya saja, nasiyahnya saja. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Mengusap kepala semuanya di imamahnya. Ya. Nabi SAW mengusap apa? Kepala semuanya di imamahnya. Ya. Wa nahnu naqulu bidzalik. Dan kami berpendapat seperti itu, kata penulis. Wa laysa fihi dalilun ala jawaz al-iqtisar ala masin nasiyah aw ba'd ar-rasi min ghairi takminin al-imamah. Di dalam hadis tersebut tidak ada menunjukkan bahwa bolehnya mengusap kepala sebagian saja. Kenapa? Karena di dalam hadis tersebut Nabi SAW mengusap nasiyah, mengusap ubun-ubun, akan tapi apa? Nabi SAW menyempurnakan mengusap kepala di imamahnya. Ya. Maka di sini disebutkan bahwa yajib isti'abur ra's bil masih, maka wajib mengusap seluruh kepala. Maka di sini ada tiga keadaan. Wal masih insya masar ra'si faqat, bisa mengusap kepala saja, yaitu kepala dari depan ke depan, ke belakang dan ke depan lagi, itu diusap kepalanya. Atau yang kedua, aw 'alal imam faqat, atau kalau pakai imamah itu kan susah bukanya, ya. Maka dibolehkan mengusap imamahnya saja semuanya. Itu yang kedua. Atau yang ketiga tadi, mengusap sebagian imamah ya, aw 'ala ra's wal imamah, mengusap sebagian kepala ya, yaitu nasiyah tadi, ubun-ubunnya, dan juga mengusap imamah semuanya. Ya. Fal kullu sahihun tsabitun, dan semuanya itu sahih dan sabit, jelas. Tadi sebutkan bahwa di antara rukun adalah apa? Mengusap telinga. Sedangkan dalam Al-Quran tidak disebutkan telinga, ya enggak? Tadi disebutkan dalam Al-Quran apa? Wajah, telapak tangan, kepala, dan juga apa? Kaki, ya enggak? Kenapa telinga termasuk tadi kita katakan wajib? Ya, karena di sini wa ma qanul udhunani min ar-ra'si fayajibu mashuhuma. Adapun kedua telinga termasuk kepala, maka wajib dibasuh. Wajib apa? Diusap, ya, kalau kepala. Sebagaimana kepala diusap, maka telinga juga diusap. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Al-udhunani minar ra'si. Al-udhunan, dua telinga ini termasuk bagian dari kepala. Ketika kepala itu wajib diusap, maka telinga juga wajib diusap, karena telinga adalah bagian dari kepala. Ya. Yang ketujuh, di antara rukun atau yang wajib dalam wudu adalah apa? Takhlilul lihyah. Takhlil apa sih? Mengusap-ngusap lihyah. Nah, ya di sini disebutkan wajib. Ya, sedangkan saya berpendapat yaitu sunnah. Ya, yaitu mengikuti pendapat ulama yang lainnya. Bahkan cuma mengatakan sunnah. Kecuali kalau misalkan Nah seperti ini nih, sedikit ya jenggotnya. Kalau jenggotnya sedikit berarti apa?
Nah, ininya wajib kena nih, diusap-usap. Paham sini ya? Nah, jenggotnya, apa di bawah jenggotnya ini kan masih muka nih. Nah, ini diusap-usap. Adapun kalau jenggotnya lebat, maka itu tidak wajib diusap-usap. Sunnah diusap-usapnya. Ya. Takhlul lihyah, memasukkan air ke lihyah, ke jenggot. Li hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tawadda'a akhadha kaffan min ma'in fa adkhalahu tahta hanakihi fa khallala bihi lihyatahu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil satu kap itu segini ya. Satu kap min ma'in, satu kap air, fa adkhalahu tahta hanakihi, dan memasukkan ke dalam hanakihi, ya, ke dalam sininya, ya. Fa khallala bihi lihiyatahu, maka dia gini ya, fa khallala bihi lihiyatahu, dia masukkan air tersebut ke dalam apa? Jenggotnya. Wa qala, dan Anas bin Malik ini mengatakan, hakadha amarani rabbi, dan Nabi SAW mengatakan, hakadha amarani rabbi azza wa jalla, inilah yang diperintahkan Allah terhadapku, ya. Yang kedelapan, takhlil asabil yadaini wa rijlaini, yaitu memasukkan air ke sela-sela jari-jari tangan dan juga jari-jari kaki, ya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbighil wudu, sempurnakanlah wudu, wa khallil bainal asabi, dan masukkanlah air ke sela-sela jari-jari, wa baligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman, dan hendaknya bersungguh-sungguh di dalam istinsyaq, bersungguh-sungguh dalam masukkan air ke dalam hidung, illa an takuna shaiman, kecuali kamu dalam keadaan puasa, ya. Itu adalah kewajiban-kewajiban atau rukun-rukun di dalam wudu. Mungkin cukup sampai di sini ya. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Ya. Masalah untuk yang perempuan ini, untuk masalah mengusap kepala ini sama telinga ini kan kadang pakai hijab, itu gimana? Nah, ini bisa dengan apa? Tadi sebagian dimasukin ini kan, kalau misalkan terbuka kan bisa ya. Jadi sebagiannya masukin air dan sisanya yaitu kepalanya di jilbabnya tersebut. Ya kan? Itu kan lebih aman bagi perempuan. Ya. Dan perhatikan di sini mengusap kepala, bukan mengusap rambut ya. Jadi walaupun perempuan panjang rambutnya, yang diusap kepalanya, bukan harus rambut semuanya. Ya. Mungkin kalau perempuan tadi bisa menggunakan yang Nabi SAW pakai imamah yang tadi, yaitu diusap sebagian dan juga diusap kerudungnya, ya, itu lebih tertutup bagi perempuan. Ya. Yang lainnya silakan. Ya, silakan Pak. Sunnahnya itu apa? Sunnahnya itu apa? Di sini lihat. Ya. Jadi apakah dari keran boleh? Boleh. Apanya? Langsung dari keran boleh? Boleh. Ya. Boleh. Bahkan apa? Boleh juga menciduk airnya, iya kan? Nah, ciduk. Ya, yang lainnya? Udah cukup? Untuk masalah kumur-kumur sama istiksak tadi secara berurutan atau bareng? Di antara sunnahnya,
Nah, nanti ada sunnahnya. Sunnah itu apa? Kumur-kumur dan juga masukkan air ke dalam hidung dalam satu cidukan. Sebagian ini masuk kumur-kumur, sebagian masuk ke dalam hidung. Itu sunnahnya. Ya, kalau misalkan masih yang belajar atau misalkan baru tahu tentang sunnah ini, maka kita ya nggak apa-apa kumur-kumur dulu. Setelah itu apa? Masukin air ke dalam hidung, ya nggak? Seperti itu. Karena kan ya mungkin ada di antara yang di luar sini mungkin baru paham terhadap istinsyak ini, maka boleh ya belajar yaitu kumur-kumur dahulu, lalu setelah itu masukkan air ke dalam hidung. Nanti kalau sudah terbiasa, maka sunnahnya adalah apa? Digabung. Ya, jadi digabung itu sunnah. Yang lainnya? Kan? Ya. Hanya sering telat gitu Ustaz. Contohnya lagi basuh tangan atau airnya itu berhenti gitu. Nah, itu nunggu berapa saat baru keluar lagi. Apakah itu termasuk tadi menjeda itu? Mualat ya tadi ya. Tadi kalau misalkan cuma sebentar sampai belum kering, maka itu kita lanjutkan. Paham ya sini ya? Kalau misalkan berhentinya lama sampai kering, maka kita ulangi lagi. Karena Nabi SAW tadi mengatakan apa? Nabi tadi apa? Menyuruh orang yang istilahnya tidak sempurna wudunya untuk apa? Untuk mengulangi wudu, ya, bukan untuk membasuh yang kurang, akan tapi untuk mengulangi wudu dan juga sholat. Ya. Paham tadi ya? Yang lainnya silakan. Bapak dulu tadi. Silakan. Ditekankan untuk apa tadi? Dalam kesempurnaan ibadahnya. Kesempurnaan ibadah. Jadi kaidahnya seperti ini. Di dalam melaksanakan perintah-perintah, yaitu apa kaidahnya? Fattaqullaha mastata'tum, dan bertakwa kepada Allah sebatas kemampuan kalian. Ya. Maka ini adalah perkara-perkara yang rukun, dan rukun ini sebenarnya bisa dilakukan. Kalau misalkan tadi maaf ya, seperti misalkan nggak ada tangannya kan sebenarnya bisa langsung seperti ini, ya nggak? Kalau bisa tangannya satu, bisa. Ya, ini bisa semua insya Allah. Bahkan kalau misalkan ada yang sakit tidak bisa berwudu, ya berarti apa? Dia diwudukan untuk sholat. Ya. Karena ini tadi semuanya adalah yang kita bahas rukun. Kalau rukun berarti apa? Harus ada, harus dikerjakan. Ya. Kalau rukun berarti harus ada dan harus dikerjakan. Kecuali ada udzur syar'i. Ya, silakan. Gimana untuk orang sedang sakit sedang sakit, sedangkan dia tidak bisa berwudu juga nggak bisa. Jadi ingin sholat dia masih ingat. Wudu enggak bisa, tayamum enggak bisa. Saya enggak paham nih maksudnya. Maksudnya di rumah sakit kondisinya misalnya. Nah, ini perhatikan ya. Makanya tayamum di sini itu adalah apa? Kullu wajhil ardi. Setiap wajah bumi. Bahkan Nabi SAW pernah tayamum dengan apa? Nabi SAW menepuk tembok. Ya, tidak harus misalkan tanah. Paham ya sini ya? Pernah menepuk tembok, ya. Maksudnya kondisinya kan kalau di rumah sakit bisa dalam kondisi ada kencing, ada kotoran saat. Jadi dia mau berwudu atau mau bertayamum, sedangkan merasa tubuhnya itu kotor, ada kencing, di pempes atau segala macam gitu kan. Itu harus dibantu orang lain, sedangkan kondisinya darurat misalnya. Tadi ya seperti najis ya kencing itu ya. Ya tadi fattaqullaha masata'tum, bertakwalah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Itu boleh apa enggak? Di antara caranya mungkin bisa dengan dijamak ya. Seperti orang istihadah. Itu dijamaknya bagaimana?
zuhur sama asar. Ketika waktu asar tersebut ya dibuka dulu pampersnya, iya kan? Kan pampersnya ada kan dibuka kan? Nah, di waktu tersebut seperti itu agar tidak terlalu menyusahkan dia. Itu diantara caranya. Karena kewajiban bagi kita untuk terus sholat. Bahkan ketika orang yang tidak bisa bergerak pun tetap wajib sholat, kan seperti itu. Ya. Adapun untuk wudu tadi, kalau tidak bisa bergerak, minta tolong ke saudaranya, ya, untuk diwudukan. Ya. Yang lainnya silakan. Untuk sunnah berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu berapa kali sebenarnya Pak? Karena kayak mencuci kedua tangan, terus tangan kanan sampai siku, mengusap, membasuh muka itu kan disebutkan 3 kali, tapi untuk berkumur tadi tidak disebutkan. Jadi sunnahnya tetap 3 kali. Karena Nabi SAW di dalam hadis yang lain nanti apa? Bahwa Nabi SAW tawadduha maratan au marataini au marataini, ya. Jadi Nabi SAW sahih bahwa Nabi SAW pernah berwudu 1 kali dan juga berwudu 2 kali. Termasuk diantaranya apa berarti? Kumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung. Ya. Ini 1 kali, 2 kali dan juga 3 kali masuk di dalamnya. Ya. Adapun nanti khilaf, sebenarnya ada khilaf, ya, yaitu ketika membahas apa mengusap kepala. Apakah mengusap kepala itu 3 kali atau 1 kali? Itu khilaf di antara para ulama. Ya. Ya. Yang lainnya ada lagi? Enggak ada? Ya. Ya. Iya. Ya. Jadi memang contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mengusap kepala itu 1 kali. Ya. Ada yang diriwayatkan dari Utsman bahwa Nabi SAW mengusap kepala 3 kali. Maka ini ada khilaf di antara para ulama. Ya. Karena dalil menunjukkan bahwa Nabi SAW ketika mengusap kepala rata-rata 1 kali. Maka di antara ulama ada yang mengatakan bahwa mengusap kepala itu 1 kali. Di antara juga ada yang membolehkan 3 kali karena dalil dari Utsman. Ya, bahwa Utsman mengusap kepala 3 kali. Ya, ini khilaf di antara para ulama. Ya. Ada lagi yang lainnya? Silakan. Ya. Pas mengusap itu menumpahkan air apa air dipancing ya, Pak? Kalau misalkan di sini air dan ke sini itu namanya membasuh. Membasuh seperti muka, tangan itu kan membasuh. Kalau mengusap itu yang penting ada airnya aja, ya kan gini, dan diusap. Ditumpahkan di... Iya, yang penting ada airnya aja, ya. Sedikit diusap. Itu namanya usap. Makanya bukan membasuh. Tadi kepala kan dibasuh, ada airnya basuh. Tangan basuh, ada airnya basuh. Paham di sini ya? Adapun kepala mengusap, bukan membasuh. Ya. Iya, bisa seperti itu. Atau nggak usah ditumpahkan juga masih ada airnya. Misalkan habis apa? Habis tangan, ya kan? Kan masih ada, ya kan? Nah, bisa langsung. Yang lainnya silakan. Ya, silakan. Untuk membasuh tangan sampai siku dan kaki itu kan kadang kita melihat itu ada yang kanan sekali, kiri sekali, kanan kedua, kiri kedua, itu seperti itu atau langsung kanan 3 kali, kiri 3 kali? Tadi sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi apa yang diriwayatkan oleh Utsman, kanan dulu 3 kali, lalu kiri 3 kali. Itu sunnahnya. Akan tapi kalau misalnya ada yang kanan dulu, kiri, kanan, kiri, maka itu sah juga kalau kita sebut sah. Paham ya sana ya? Tapi nanti 3 kali tangan. Iya, tadi dijelaskannya kan 3 kali dulu, baru 3 kali, ya enggak? Adapun yang 1 boleh, sah. Ya. Dah, ya, silakan. Untuk membasahi jenggot tadi ya, itu urutannya ketika sudah selesai semua apa ketika membasuh muka?
Di sini nggak disebutkan ya, karena jenggot di sini kan termasuk bagian muka, ya kan? Maka sebenarnya setelah muka, ya kan? Maka tadi Anda sampaikan kalau misalkan jenggot yang nggak terlalu lebat, maka diusap-usap nih, karena ini bagian dari muka. Adapun kalau misalkan sudah lebat banget, susah air untuk masuk, itu sunnah saja. Paham ya di sini? Kalau pembahasan sudah wudu ya, sudah mulai banyak pertanyaan ya. Karena langsung praktek yang kita lakukan wudu ini. Silakan, ada lagi? Sudah? Ya. Gosok gigi pakai kayu. Siwak. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa di antara sunnah berwudu adalah siwak. Biasanya kan nggak ada kayu karena pakai tangan gitu bawah. Boleh saja. Ya, pakai odol juga boleh. Saat saya melakukan keduanya itu langsung mengukur aja, nggak siwak atau dengan jari. Nanti gitu nggak masalah. Ya kalau siwak kan siwak saja. Terus setelah itu wudu, ya kan seperti wudu biasa. Ya, sama seperti gosok-gosok kan seperti membersihkan lah, ya kan? Boleh kapan saja. Siwak juga sama, boleh kapan saja. Cuma ditekankan yaitu ada beberapa penekanan, seperti diantaranya apa? Inda kulli wudu, ya kan? Laula an syaqqa ala ummati lamartum bisiwak inda kulli wudu. Kalau tidak memberatkan umatku, aku memerintahkan mereka untuk bersiwak ketika wudu, yaitu ditekankan ketika wudu. Ya, adapun kapan saja boleh. Ya. Maka ini yang membedakan dengan gosok gigi boleh, ya kan? Kalau gosok gigi kan nggak bisa terus-terusan, ya kan? Gosok gigi paling sehari 2 kali, ya kan? Karena misalkan kalau banyak-banyak giginya bisa habis nanti, karena keras, ya. Dah? Yang lainnya? Ya, silakan. Masih kaki Pak, itu baiknya pakai tangan bisa kaki kanan, pakai tangan kiri pakai tangan kanan gitu Pak. Apanya? Membasuh kaki Pak. Membasuh kaki. Iya. Apa kedua tangan itu kan lebih baiknya untuk menjalan-jalannya gitu, biar kena mata kaki semua gitu. Tadi bagaimana? Tadi tidak disebutkan apakah dengan tangan kanan atau tangan kiri, ya kan? Ya. Maka ketika tidak disebutkan, maka sudah, ya kan? Berarti bisa tangan kanan, tangan kiri, ya kan? Yang mudah bagi kita. Biar kena semua gitu ya. Iya. Ya. Karena agama kita itu mudah. Ya. Sudah? Silakan. Zikir doa setelah wudu. Gimana doanya? Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Itu diantara doa setelah wudu, ya. Ini kan nanti akan disebutkan sunnah-sunnahnya nanti, ya. Kan kalau doa bukan rukun, kan kita bahas baru rukun doang. Nanti kan kita bahas sunnah-sunnahnya. Pahamnya sini ya. Makanya tadi juga sebagiannya nanti sebenarnya ada di pembahasan sunnah wudu nanti. Akan ada pembahasannya. Ada lagi yang lainnya? Silakan. Sudah? Cukup? Kalau cukup kita akhiri dalam majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.